Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke. Sudah masih semangat buat belajar hari ini? Oke, masih semangat ya. Buat yang baru pertama kali nih ketemu sama kakak, perkenalkan nama kakak Dila Dilianita. Kalian bisa panggil Kak Dila. Nah, sebagai MT Biologi yang akan mengajar biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu, kakak mau jelasin dulu nih apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti di sistem pencernaan pada manusia itu nanti kita akan belajar pengertian sistem pencernaan, terus jenis-jenis pencernaan, kemudian juga ada organ-organ dan enzim pada sistem pencernaan. Oke, sebelum ke materi, tapi kakak mau tanya dulu. Tadi sebelum ke sini, kalian ada yang makan dulu nggak di rumah? Makan dulu nggak di rumah? Makan. Iya, bagus. Ada yang makan, ada yang tidak ya. Nah, kenapa sih kita perlu makan? Kenapa perlu makan? Karena butuh energi. Iya, karena kita butuh energi. Kalau misalnya tidak makan nanti gimana? Lemas. Lemas, betul. Nah, memangnya apa sih yang dipunyain sama makanan sehingga kita bisa jadi berenergi gitu? Apa coba kira-kira kita? Nggak tahu Yang Kak. sudah kita bahas di minggu kemarin, masih ingat? Karbohidrat gitu Ya, kan? ya itu karbohidrat, protein dan lain-lain atau nutrisi pada makanan, betul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang nutrisi-nutrisinya, nah hari ini kita akan belajar bagaimana sih nutrisi itu diperoleh gitu, bagaimana proses, kan kalau nutrisi itu udah diserap ya, udah bisa langsung diserap sama tubuhnya. Nah, gimana proses memecah suatu makanan jadi nutrisi-nutrisi yang sudah kita pelajari kemarin sehingga bisa menghasilkan energi gitu. Nah, manfaatnya apa kita belajar ini? Yang pertama, manfaatnya adalah kalau kita belajar tentang sistem pencernaan, maka nanti kita tahu bagaimana sih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dicernanya seperti apa. Nah, nanti juga kita akan tahu organ-organ apa sih yang terlibat dalam sistem pencernaan kita. Terus juga pada akhirnya level tertingginya kita bisa mensyukuri gitu bahwa ciptaan Tuhan itu sangat begitu detailnya, begitu kompleksnya gitu. Bahkan untuk proses mencerna makanan saja prosesnya sangat kompleks dan detail gitu. Nah, oke, kita langsung saja ya bahas ke materi yang pertama mengenai sistem pencernaan. Pengertian dari sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Kalau kalian dengar sistem pencernaan, apa sih yang pertama kali terbesit di pikiran kalian? Lambung, terus apa lagi? Tenggorokan, betul. Apa lagi selain itu? Biasanya kalau kalian dengar pencernaan gitu, perut. Oke, ada lambung, tadi ada tenggorokan, ada perut. Nah, lambung dan tenggorokan itu juga merupakan organ-organ yang nanti akan kita bahas nih, ada di organ-organ dan enzim pada sistem pencernaan. Nah, di mana nanti organ-organ tersebut ini saling bekerja sama gitu. Untuk apa? Untuk mengolah makanan agar nantinya menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, gitu. Nah, jadi sistem pencernaan itu apa? Tadi adalah sistem yang saling bekerja sama, organ-organ yang saling bekerja sama untuk memproses atau mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diproses atau diserap oleh tubuh kita gitu. Jadi sistem pencernaan makanan adalah
kumpulan organ-organ tadi ya yang sudah disebutkan kan ada tenggorokan, lambung. Nah, nanti juga kita akan belajar ada yang namanya kerongkongan atau esofagus, terus ada usus gitu. Usus juga kan ada usus besar, usus halus. Nah, mereka ini saling bekerja sama. Kumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk apa kerjasamanya? Untuk mengolah atau memproses makanan yang kita makan gitu. Bekerja sama untuk mengolah atau memproses makanan hingga menjadi nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nanti nutrisinya apa aja ya? Macam-macam seperti yang kemarin. Misalnya kalau makan bakso itu kan dalamnya ada apanya tuh? Kalau dalam bakso biasanya isi apa? Isi apa? Daging. Nah, nanti kalau daging mengandung apa ya kira-kira kemarin? Protein. Iya, protein. Nah, berarti nutrisi yang terkandungnya itu ada protein. Nanti gimana sih protein ini bisa diserap sama tubuh kita? Nah, kita akan bahas nanti di bagian ininya apa? Di organ-organ ya. Yang kedua adalah jenis-jenis pencernaan. Oke, yang pertama udah selesai ya, berarti pengertian sistem pencernaan. Dan selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Yang materi yang kedua adalah jenis-jenis pencernaan. Oke, jenis-jenis pencernaan. Jenis-jenis pencernaan. Nah, nanti di dalam tubuh kita ini ternyata ada 2 jenis pencernaan yang berperan gitu. Jadi kalau kita makan itu tidak hanya pencernaan secara fisik aja, nggak hanya gigi yang mengunyah aja, tetapi ada juga bantuan-bantuan dari enzim. Ada yang pernah dengar enzim? Apa itu enzim? Belum? Lupa. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bahas ya. Nah, jenis-jenis pencernaan dari kata-kata ada berapa? Ada dua. Iya. Jenis-jenis pencernaan kita bagi jadi 2. Pencernaan kita bagi jadi 2. Ada pencernaan mekanis, pencernaan bisa mekanis, bisa mekanik sama aja ya. Mekanik biasanya. Mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, tadi yang kakak sebutkan dengan bantuan enzim. Nah, itu bantuan enzim itu di pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi. Bedanya apa sih pencernaan mekanik sama kimiawi? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau belum tahu? Nah, kalau untuk pencernaan mekanik, berarti kan kalau namanya mekanik ya, berarti pencernaan secara fisik. Dia pakai secara fisik. Nah, contohnya apa? Contohnya mengunyah atau menelan gitu. Mengunyah, terus juga kedua apa? Pencernaan kimiawi. Kalau kimiawi dia dibantu sama enzim. Pencernaan yang dibantu oleh enzim. Pencernaan secara kimia yang dibantu oleh enzim.
jadi karbohidrat yang sederhana nih dibantu sama enzim jadi lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat proses kimianya. Nah, pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, sudah selesai ya untuk materi jenis-jenis pencernaan. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi yang ketiga, materi yang terakhir, yaitu organ-organ dan enzim pada sistem pencernaan. Organ dan enzim pada sistem pencernaan. Coba sebelum kakak jelasin, ada yang sudah tahu organ-organ pada sistem pencernaan itu biasanya apa aja? Ada apa aja? Kerongkongan. Kerongkongan, betul. Apalagi sayur-sayuran. Lambung Yang tadi disebutin ya, lambung. Terus ada tenggorokan, tadi kan udah disebutin di awal. Mulut, betul. Terus apa lagi? Coba kalau kita susur ya, misalnya nih kita lagi mau makan bakso atau seblak atau apalah, bebas lah ya, bakso misalnya. Kita masukin dulu bakso itu kemana? Ke mulut dulu kan, ke mulut. Abis itu nanti baksonya kemana tuh? tenggorokan. Dikunyah dulu di mulut terus masuk ke tenggorokan. Ya di mulut itu dia kan ada terjadi pencernaan mekanik ya. Nah, dikunyah dulu sama gigi sama lidah, dibantu lidah, terus nanti masuk mana? Ke tenggorokan. Kalau di istilah biologinya ya, tenggorokan itu namanya faring. Faring. Nanti setelah dari faring dia masuk ke mana? Ke kerongkongan yang panjang banget itu, namanya kerongkongan, saluran panjang. Kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Nah, nanti setelah di kerongkongan dia akan masuk ke lambung, baru masuk ke lambung. Setelah itu ke usus halus, lalu ke usus besar. Baru dia keluar dari feses. Nah, kalau bisa kakak gambarin, nanti gambarnya kayak gini ya, secara ininya ya. Coba. Kalau tidak mirip nih, ini gambar secara kasar aja ya. Nah, kita bikin ini mulutnya ya. Ini yang kerongkongan tadi, terus nanti dia kamu di lambung. Nah, ini ada di lambung, ketemu ke lambung. Nanti di sini dia berhubungan dengan usus 12 jari, atau duodenum. Lanjut lagi ke sini ke usus halus. Ini panjang banget ya, usus halus itu dia panjangnya sampai 6 sampai 7 meter. Saking panjangnya. Nah, terus juga ada ininya apa? Ada usus besarnya. Nah, kalau usus besar itu dia ini yang melintang ya. Ini yang melintang. Ini yang melintangnya, ini yang menurunnya, descendant. Terus ini yang kesini berhubungan, ini nanti dia berhubungan dengan rektum. Rektum itu untuk menyimpan feses ya. Ini rektumnya, ini anus. Anus itu saluran pembuangan akhirnya. Nah, ini di sini nanti ada cecum, terus appendix yang biasa kita sebut sebagai usus buntu. Nah, itu di sini. Nah, nanti di cecum ini ada yang berhubungan sama usus halusnya. Jadi kan nanti habis dari usus halus dia masuk ke usus besar tuh. Usus besar teh yang usus 12 jari, Kak? Enggak, beda lagi. Kalau usus 12 jari dia itu masuknya ke usus halus. Nanti usus halus itu dibagi 3. Nanti kita jelasin perbagiannya ya, masing-masing ya. Kenapa 12 jari, Kak? 12 jari karena panjangnya dia itu kalau dilebarin setara dengan 12 jari manusia. Fun fact. Iya. Nah, ini cabut kayak gini ya. Ini gambaran kasarnya aja ya. Mungkin nggak mirip-mirip amat. Nah, ini pertama kali makanan masuk ke mana ini, apa namanya? Mulut. Oke. Mulut. Nah, si bakso dari mulut
tenggorokan sama kerongkongan itu memang barengan gitu nih. Oh. Kalau yang buat nafas itu berarti masuknya kemana? Kalau napas itu ada lagi di bawahnya, ada namanya laring. Jadi di bawahnya, di bawah faring itu ada katup namanya epiglottis. Nah dia tuh kalau misalnya kita lagi makan nih, katupnya itu menutup. Jadi biar makanannya masuk ke jalur sini kerongkongan. tapi Jadi sama aja ke kerongkongan nantinya gitu ya. kalau napas dia ke laring. Jadi di sini tuh nanti ada katup. Nah katupnya itu ada yang ke kerongkongan, ada yang ke laring. Jadi kalau misalnya nutup dia, kalau misalnya kita makan nih, si katupnya kan nutup. Kalau nutup itu dia jadi nutupnya maksudnya gini ya. Nah, nanti si makanannya masuk ke kerongkongan. Sedangkan kalau misalnya tidak menutup, nah nanti dia masuknya ke saluran pernapasan. Tersedak berarti ya. Makanya kalau kita lagi makan dia nih, kalau sambil ngobrol, nah itu kan si katupnya itu tidak berfungsi dengan maksimal. Makanya Kalau makan jangan sambil nafas. nasinya sama ada yang masuk ke hidung tuh. Nah, Oke. ya karena masih satu saluran, ada katupnya gitu. Ada. Gak pernah nyobain. Oke, dong sih. Esofagus. Nah, tadi sudah sampai kerongkongan. Esofagus tadi si baksonya udah sampai sini. Kerongkongan terus kemana? Lambung. Lambung Ada nama lainnya juga nggak kak? ada. Apa tuh? Apa coba? Lambung. Apa? Gak tahu. Widam apa? Aku nggak tahu. Nada. Nah, terus. Nanti kita bahas ya satu-satu ya. Oke. Kak biasanya kalau digambar lambung itu tuh ada dalamnya tuh yang gerinjel-gerinjelnya itu tuh apa sih kak? Kalau digambar Yang mana kak? di bagian dalamnya. Di sini. Oh, kalau dibuka gitu. Iya kalau di gambar-gambar foto gitu loh dia tuh jadi kayak nggak cuma bentukannya doang gitu tuh berarti ada bagian-bagian Bergerak lambungnya gitu ya kayak. Karena dia itu punya ini, dalamnya itu ada asam sulfatnya HCl-nya, mungkin jadinya mengkerut-mengkerut gitu ya. Garing-garing. Oh, jadi nggak semulus gitu aja berarti ya. Oh, maksudnya ini yang ini bentuk kayak gininya. Permukaannya. Bukan permukaannya ada di dalamnya gitu loh kak jadi kayak di dalamnya tuh kalau digambar-gambar tuh dia suka ada tengahnya tuh digambarin gitu-gitu loh. Oh, jadi bagian dalamnya itu nggak rata. Kan ini gitu, bentuknya Kak. gini ya misalkan. Nah di bagian sini tuh suka ada gambar-gambar gitu loh Kak, kalau di yang gambar Mungkin itu isinya makanan. Oh, ini makanan ya. Makasih ya. Juga. Ini ada usus apa coba ini? Usus 12 jari. Usus 12 jari itu maksudnya kemana? usus usus halus. 12 jari itu yang ini ya, usus halus dulu. Terus halus. Kalau yang besar berarti usus 12 jari. besar ya. Oke, gak apa-apa kan kita bahas sebelum kita bahas waktu. Oke, usus besar. Nah, nanti di ujungnya usus besar sini nih ada yang namanya rektum atau tempat penyimpanan sementara feses ya. Oh, berarti itu langsung nyambung ke anusnya ya, Kak? Iya. Oh, iya. Cuman kan di sini ada katupnya nih, kalau misalnya mau dikeluarkan baru dia terbuka gitu. Berarti feses itu disimpannya di mana? Di sini di rektum. Oh. Di Iya. ujung berarti di ujung Di usus usus gitu. besar. Jadi tampung dulu nih sampai ya segimana penuhnya aja. Nah ini anus. Oke. Nah, terus kita bahas ya satu-satu ya. Pertama dulu dari mulut. Oke, dari mulut dulu. Mulut. Nah, di mulut ini, nah tadi kan si bakso ya kalau masuk itu dia dikunyah dulu pakai siapa halunya? Gigi. Sama lidah. Iya. Nah, gigi dan lidah berarti kira-kira masuknya ke pencernaan mekanik atau pencernaan kimiawi? Mekanik. Pintar. Nah, jadi di mulut ini terjadi dua pencernaan, yaitu ada pencernaan mekanik yaitu sama siapa aja tadi? Gigi sama lidah. Gigi dan lidah. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi. Coba ada yang sudah tahu tidak? Di mulut biasanya ada Air liur. Iya, air liur. Nah,
menghasilkan enzim. Nah, Oke. ada yang tahu nggak enzimnya apa? Enzim. Enzim apa ya tebak? Dari apa kak? Dari A, dari A. Asam sulfat. Aduh, itu di lambung ya, kalau asam sulfat ya. Oke, kakak kasih tahu ya. Enzim yang dihasilkan adalah amilase. Aku bener. Ih parah. Makanya aku taunya juga kelenjar kita bening. Coba kalau dari namanya amilase memecah apa ya kira-kira? Amilase, amilum. Biasanya kalau amilum memecah apa ya? Karbohidrat. Coba nih ya, kakak kasih pilihan. Karbohidrat kah? Atau protein? Atau mineral? Mineral. Protein. Karbohidrat. Protein. Ya, jawabannya adalah karbohidrat. Karbohidratnya berupa apa? Berupa amilum. Amilum yang diubah jadi apa? Jadi maltosa. Maltosa itu adalah bentuk sederhana karbohidrat gitu. Kalau amilum kan masih kompleks gitu. Nah, kalau maltosa itu dia udah lebih sederhana lah. Udah lebih mudah nantinya untuk dicernanya gitu. Nah, yang kedua, kita akan masuk kemana? Faring. Faring. Atau tadi apa yang biasanya kita lazim sebut Tenggorokan. ya. Kalau orang luar biasanya namanya tenggorokan. Faring atau Korok. Aku mau ngomong Itu bahasa Sineam ya. Oke, faring atau tenggorokan. Nah, ini apa sih? Faring atau tenggorokan itu adalah saluran berbentuk seperti tabung yang menghubungkan apa? Menghubungkan mulut dan siapa? Kerongkongan ya, bukan menghubungkan mulut dengan usus ya, kejauhannya ya. Nah, jadi faring itu adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan siapa tadi? Mulut dengan kerongkongan. Oke, Bagus. Kalau boleh sambil nanya enggak? Boleh. Kalau kakak tahu apa sih ini? Elak-elakan nggak? Nggak tahu bahasa Inggris. Alat-alatan tuh yang ini ya? Ini, nah itu tuh berarti mulainya itu tuh udah masuk tenggorokan belum? Belum, kan tenggorokan di sini. Oh, Dari berarti- yang bentuknya saluran. Kalau alat-alatan tuh yang ini bukan sih yang kayak ini? Iya, Nggak bisa nah kayak ya gitu? itu. Ya, tapi sih Tempat yang- yang aman terus. Biasanya cuman ini Hiasan. aja buat belum ada fungsi khususnya kayaknya itu cuma Oh, iya. ini aja. Oke. Menghubungkan mulut dan apa tadi? Esophagus. Kerongkongan atau esophagus. Oke, kerongkongan atau esophagus. Esophagus. Dia fungsinya hanya sebagai jalur aja ya untuk membawa makanan dari mulut ke kerongkongan. Nah, setelah dari mulut ke paring, habis itu kemana? Lambung. Ke lambung, kejauhan ya. Kerongkongan. Oke, fokus. Ada penjualan. Iya. Maaf. Dari kerongkongan ke lambung. Jadi ikut-ikutan katakan. Astagfirullahaladzim. Kerongkongan. Esophagus kak. Bener sama aja ya kak. Iya, sama aja. Kerongkongan atau esophagus. Esophagus. Apa sih kerongkongan atau esophagus ini? Nah, ada yang tahu? Tidak. Tidak. Sama aja, ini juga seperti faring merupakan saluran yang menghubungkan faring dengan lambung. Tapi kalau di dalam kerongkongan itu dia punya otot-otot yang saling bekerja sama. Nah, menciptakan sebuah gerakan. Namanya gerakan apa? Ada yang tahu? Gerakan apa? Menelan. Bukan gerakan apa? Mendorong. Ya, mendorong gerakan makanan. mendorong makanan itu apa? Pencernaan. Gerakan mendorong makanan atau kalau di istilah ilmiahnya ya namanya itu gerakan peristaltik. Oh, pernah mendengar. Aku belum. Kamu teh. Aku kan tadinya anak IPS.
Oh iya, selain itu di kerongkongan juga dia punya musin. Ada kayak semacam cairan gitu untuk melumasi kerongkongan. Cairan pelumas kerongkongan gitu. Agar makanannya mudah. Cairan pelumas kerongkongan. Agar makanannya mudah turun gitu atau mudah bergerak gitu. Kerongkongan untuk kalau di motor mah oli mungkin ya kak. bisa seperti itu lah. Ya, adalah cairan pelumas Iya. ya. Iya. Untuk mempercepat pergerakan makanan. Pergerakan makanan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kemana nih? Lambung. Ke lambung. Wih. Ini kita lihat gambar lambung di mana? Kita nggak asing kan? Di obat mah. Iya. Di obat mah biasanya banyak gambar lambungnya ya. Oke. Lambung. Cuk yang punya mah. Tuh. Siapa yang punya mah? Yo. Nah, biasanya kalau obat mah itu mengandung apa? Coba. Mengandung Kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa menyembuhkan orang yang punya sakit mah? Punya asam sulfat. Ya, karena lambung itu kan punya asam sulfat. Lambungnya yang punya asam sulfat ya. Kebalik lambungnya yang punya asam sulfat. Sedangkan kalau obatnya itu dia punya magnesium dioksida MgOH. Nah, jadi nanti dinetralin nih karena ini lambungnya kalau yang terlalu banyak asam sulfatnya. kalau asam, jadinya kan dia mengikis si lambungnya ya, makanya suka perih gitu, suka sakit. Nah, dia makanya makan obat mah gitu. Obat mah itu kan mengandung MgOH, magnesium dioksida, yang mana dia nanti bisa netralin nih. Sifatnya kan basa kalau obat mah itu. Sedangkan di sini kan asam banget gitu. Jadi kalau misalnya asam atau basa dalam kadar yang cukup gitu, jadi seimbang gitu. Nah, ada lambung atau ventriculus. Tadi kan ada yang nanya ya, lambung nama lainnya apa? Ventriculus ya. Iya. Ini ada yang nanya. Iya, aku. Betul. Kak, aku tadi nanya sama dikasih subscribe nggak sih kak? Oh iya, udah lupa kata saya. Winda kamu gak nanya ya? Aku Eh, dari nanya. tadi. Dia kuat Winda juga nanya kak. Oke, nah ada sama Winda udah dapet satu nih. Oke. Tadi ada di lambung. Oke, sekarang makanan yang sudah masuk ke lambung nanti dia akan dicerna secara apa kira-kira kalau di lambung? Secara mekanika atau secara Kimiawi. Betul, secara kimiawi. Dibantu oleh enzim. Enzim apa? Enggak tahu. Aku baca dibantu ya. Iya, selain dia sama enzim, kalau di lambung juga dia dibantu sama cairan-cairan lambung juga yang tadi kakak sebutkan apa? Asam. Iya, Sulfat. Ya. Kalau kentut juga dari. Oke. Kalau kentut juga dari lambung berarti ya. Ya itu kan kalau kita makan mungkin ada, kalau kita ini ada udara-udara yang masuk ya. Nah, jadi juga sama masuk ke saluran pencernaan, mungkin ke apa usus juga masuk ke sini ya. Kalau ke sini juga. Oh iya iya. Ke atas di belakang. Jadi kamu jangan banyak menghirup. Berarti aku harus banyak minum. Ini pertanyaannya Ya ya. Allah, lihat di depan AC. Oke, kita belajar dulu bagian-bagian lambungnya ya. Sebelum ke enzim-enzimnya kita belajar bagian-bagiannya dulu. Oke. Lambung ini ternyata dia punya 3 bagian nih. Ada apa aja? Ada yang tahu? Kayaknya yang menyambungkan sama kerongkongan. Iya, yang menyambungkan kerongkongan betul. Namanya apa ya? Namanya dari kardiak. Kardiak. Dia yang menyambungkan bagian atas lambung yang menyambungkan dengan Kerongkongan. Nah, kalau bagian yang ini yang agak ke atas, yang melendung, cek langsung Perut. Nah, ini bukan perut. Emang perutnya? Apa coba? Emang lambung segede itu ya?
dari posisi